Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai uji validitas isi menggunakan Many-Facet Rush Model. Oke, di dalam Rush Model ada sebuah analisis yang namanya Many-Facet Rush Model atau multi-rater atau analisis multi-rater ya. Nah, karena ini berhubungan dengan validitas isi, maka seperti yang kita ketahui bahwa validitas isi biasanya divalidasi menggunakan validator atau ahli ya, atau ahli yang akan memvalidasi instrumen yang kita kembangkan. Nah, lalu ini yang kita katakan sebagai validitas isi. Nah, biasanya kita menggunakan validitas isi itu yang menggunakan teori tes klasik, seperti misalnya Cohen-Kappa, ya, lalu yang lain-lain ya, yang lain-lain. Biasanya seperti itu. Nah, tapi untuk kali ini ya, validitas isi yang akan kita uji itu menggunakan Rush Model atau menggunakan teori tes modern terkhusus Rush Model ya, Multi-Facet Rush Model. Nah, untuk mengujinya tentu kita harus memiliki data. Oke, di sini saya sudah punya data seperti ini ya. Ini data saya seperti ini. Nah, data ini saya ambil, jadi data ini adalah data real ya. Data real ya, data real yang saya ambil dari tugas akhir seorang mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa itu dia mengembangkan sebuah tes ya, sebuah tes high order thinking skill pada pembelajaran matematika. Nah, lalu kemudian setelah soal itu dia kembangkan, lalu dia menguji validitas isi dari soal-soal yang sudah kembangkan tadi ya, dengan validasi ahli. Nah, ahli yang dia gunakan itu ada 3 orang. Ahli yang dia gunakan itu ada 3 orang. Yang pertama itu adalah dosen matematika ya, karena memang ini pembelajaran matematika ya, tes pembelajaran matematika. Jadi dosen matematika. Yang kedua adalah dosen metodologi penelitian, dan yang ketiga adalah guru matematika. Nah, soalnya adalah ini ya, ini soalnya. Jadi dia sudah melampirkan soalnya ya di tugas akhirnya. Nah, ini soal tes HOTS dan pedoman penskorannya, ini soalnya. Ada 10 soal. Nah, dia sudah membuat soal seperti ini, ada 10 ya, ini ada 10 soal. Lalu dia meminta untuk uji validitasnya menggunakan ahli ya, validasi ahli. Ahli yang digunakan ada 3. Lalu kriteria penilaian itu ada 13 ya. Ini C1 sampai ada 14, C1 sampai C14. Jadi ada 14 kriteria yang diambil dari 3 aspek ya. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek materi, yang kedua aspek bahasa, yang ketiga saya lupa aspek apa. Jadi ada 3 aspek. Lalu dia kembangkan lagi menjadi 14 kriteria. Nah, kita akan pada video ini kita akan menguji validitas isi ini menggunakan Rush Model ya, analisis Rush Model multi-facet. Nah, kita akan lihat apakah semua itemnya itu valid atau tidak. Karena ketika mahasiswa ini menggunakan teori tes klasik ya, validitas isinya menggunakan teori tes klasik, nah, itu semua itemnya itu valid ya. Jadi semua item yang dia gunakan itu valid ternyata. Nah, ketika dia uji empirik ternyata semua semua item itu valid. Nah, sekarang kita akan mengujinya menggunakan Rush Model ya. Nah, jadi saya sudah punya data seperti ini, saya buat tabulasinya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Tabulasinya seperti ini, lalu sudah saya simpan ini dalam bentuk CS file ya. Data ini saya simpan dalam bentuk CS file. Nah, ini CS file seperti ini. Nah, ini CS file. Lalu saya buka pakai Notepad. Nah, ini saya buka pakai Notepad, datanya seperti ini. Lalu kemudian data yang diisi oleh validator ini ya, saya copy ya, lalu saya masukkan ke ini, ke sini ya, mana, ke ini. Nah, ini
saya masukkan ke sini. Jadi ini adalah format ya, format standar ya, yang akan kita gunakan untuk di input ke dalam software Manifacet ya. Nah ini adalah ini standarnya ya, format standarnya. Jadi sudah seperti ini. Nah, labelnya itu pakar itu validator. Jadi saya gunakan nama validator 1, validator 2, validator 3 untuk merahasiakan nama-nama validatornya. Tentu untuk merahasiakan nama validatornya. Lalu ini ada 10 item atau 10 soal, lalu ada 14 kriteria ya. Ini 14 kriteria ya, soal sesuai indikator dan sampai bahasa yang digunakan tidak berlaku setempat. Ini. Nah, lalu ini datanya ya. Nah, ada seperti ini. Lalu kemudian ini saya geser atau saya seret ke softwarenya ya. Nah, saya langsung seret ya. Nah, ini dia sudah membaca. Dia sudah membaca, saudara-saudara sudah membaca, teman-teman semua. Sampai muncul output dalam bentuk notepad ya. Nah, sampai muncul output. Nah, ini muncul output dalam bentuk notepad. Nah, yang akan kita baca yang ada di dalam notepad ini ya. Nah, kita akan lihat dulu variansnya ya. Unidimensi. Variance explained by Rasmussen itu adalah 20,70. Nah, kriterianya itu bila itu minimal 20%, maka bisa dikatakan itu unidimensi ya. Data kita itu unidimensi. Nah, di sini kita lihat itu adalah 20,70 ya. Nah, maka bisa dikatakan data kita ini datanya unidimensi, sehingga bisa kita lanjutkan ke analisis yang lain. Nah, yang ini adalah bright map-nya ya. Bright map-nya di sini ada, kita lihat ada item, ada kriteria, dengan ada pakar ya. Ini pakarnya di sini. Ini pakar. Validator 3, validator 2, validator 1. Nah, kita lihat dulu yang item. Nah, kita lihat pada item ini ada 2 item yang merupakan item yang terbaik, yaitu item 10 dan item 9. Nah, mengapa mereka 2 item dikatakan terbaik? Karena hampir semua kriteria itu masuk di dalam kedua item ini ya. Sedangkan kriteria yang ini, materi sesuai dengan jenjang pendidikan, itu 50-50 karena sejajar dengan kedua item ini. Jadi kedua item ini adalah kedua item yang terbaik ya di antara semua item yang lain. Sedangkan item 5 dan 6 itu adalah item yang terburuk ya, soal yang terburuk nih, karena hampir semua kriteria itu tidak masuk di dalam kedua item ini. Hanya 2 yang masuk, yaitu yang pedoman penskoran dengan rumus soal. Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang menyinggung perasaan peserta didik. Nah, ini item A5 dan A6 itu adalah soal-soal yang terburuk ya, karena hampir semua kriterianya itu tidak masuk di sini. Nah, sedangkan yang lain itu ya bisa kita analisis sendiri ya. Misalnya A3, A4, soal 4, soal 3, soal 7. Nah, itu oh iya, soal ini sebenarnya ya, ini juga soal A3, A4, A7 juga sebenarnya hampir semuanya itu di kriterianya tidak masuk ya. Hampir kriterianya itu tidak masuk. Juga soal A8 ini. Nah, tetapi memang mereka masih di atas dari A5 dan A6. Sehingga bisa dikatakan A5 dan A6 ini adalah soal yang terburuk ya, dibandingkan A3, A4, dan A7 dan A8. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kriterianya itu kriteria yang ini ya, kriteria yang tersulit mungkin ya. Itu adalah ini, materi sesuai dengan jenjang pendidikan. Ini adalah kriteria yang tersulit karena hampir semua item ini ya tidak masuk kriterianya di sini nih. Tidak masuk kriteria ini itu tidak masuk di dalam hampir semua item ini. Nah, ini kriteria yang paling sulit. Sedangkan ini adalah kriteria yang paling mudah ini. Kriteria yang
paling mudah karena masuk pada semua itemnya. Karena masuk pada semua item, sehingga dia disebut kriteria yang paling mudah untuk masuk di dalam semua item. Sedangkan ini adalah kriteria yang paling sulit. Nah, lalu kita lihat validatornya. Nah, validatornya ini ya. Ini kita lihat validatornya ini ada di bawah dari semua item. Sehingga bisa dikatakan semua validator ini sebenarnya murah nilai ya, berikan penilaian kepada semua item itu mereka murah ya. Penilaiannya itu murah sekali ya, murah nilai. Memberikan nilai pada ke 10 item itu mereka murah nilai. Cuma memang kalau kita lihat di sini bisa dikatakan validator 3 ini yang lebih pelit nilai ya dibandingkan validator 1 dan validator 2. Lebih pelit penilaiannya ya. Nah, ini validator 3 atau guru matematika tadi ya. Nah, jadi itu kalau kita membaca dari red map-nya. Sekarang kita berlanjut ke melihat item fit-nya ya. Jadi kita langsung melangkah saja ya, karena di sini kita juga bisa menguji fit analisis fit dari kepakaran dari para validator dan juga kriteria, tapi tidak akan kita bahas di sini. Kita hanya membahas mengenai uji fit untuk setiap itemnya ya, karena yang kita lihat kan validitas isi ya. Nah ini kita lihat untuk melihat fit atau tidak fitnya item itu kita melihat pada outfitnya ya. Nah, ini outfitnya, mean square, z standard, dan point measure correlation-nya. Nah, pertama mean square-nya. Nah, mean square-nya ini berkisar antara yang fit itu, yang sesuai kriteria itu berkisar antara 0,5 sampai 1,5. Nah, di sini kita lihat hampir semuanya itu masuk kriteria ya. Cuma ini item nomor 10 dan item nomor 7 tidak masuk kriteria nih mean square-nya karena lebih dari 1,5, yaitu 1,61 dan 1,78. Artinya item 10 dan item 7 ini mean square-nya tidak masuk kriteria. Nah, tidak masuk kriteria. Sekarang kita lihat z standarnya. Nah, z standarnya itu berkisar antara minus 2,0 sampai plus 2,0. Nah, kalau kita lihat di sini ya, hampir semuanya itu masuk kriteria ya. Hampir semuanya masuk kriteria. Hanya ini item nomor 7 ya tidak masuk kriteria karena z standarnya melebihi 2,0 yaitu 2,5. Nah, kita lihat bahwa item nomor 7 ini sudah ada dua yang tidak masuk kriteria ya, yaitu mean square-nya dengan z standarnya. Sehingga bisa kita katakan bahwa item nomor 7 ini adalah item yang tidak fit ya, adalah item yang tidak fit. Oke, kita lanjut ke point measure correlation-nya. Nah, jadi kita sudah ketahui bahwa item 7 itu tidak fit, tapi kita akan lanjut ke point measure correlation-nya. Nah, kita lihat point measure correlation itu berkisar antara, jadi yang kriteria yang masuk itu adalah 0,4 sampai 0,85. Nah, sekarang kita lihat di sini hampir semuanya masuk ya. Hanya saja ini item 9, item 10 ya dengan item 7. Item 7 tidak, item 7 masuk ya. Nah, jadi walaupun item 7 ini point measure correlation-nya itu masuk kriteria, tetapi karena dua kriterianya itu tidak masuk, maka item 7 ini tetap dikatakan sebagai item yang tidak fit ya. Nah, sekarang kita lanjut ke A9 dan A10. Kita lihat A9 dan A10 itu point measure correlation-nya tidak masuk kriteria ya, karena kurang dari 0,4. Nah, kita lihat item 10. Item 10 itu selain kriteria point measure correlation yang tidak masuk kriteria, dia juga mean square-nya juga tidak masuk kriteria karena lebih dari 1,5. Sehingga bisa kita katakan bahwa item 10 ini juga adalah item yang tidak fit ya. Nah, sedangkan item 9 walaupun point measure correlation-nya itu tidak masuk kriteria, tetapi dua yang lain yaitu mean square dan z standarnya itu masuk kriteria, sehingga dia tidak masuk dalam item yang tidak fit. Nah, jadi bisa dikatakan hanya ada dua item yang tidak fit, yaitu item 10 dan item 7. Nah, jadi itu ya. Jadi ada dua item yang tidak fit, yaitu item 10 dan item 7. Nah, sekarang kalau kita kembali ke red map-nya, kita lihat item 10 itu sebenarnya adalah item yang terbaik. Nah, karena semua kriteria masuk di dalam item 10 ini, sehingga item 10 ini adalah item yang terbaik.
tetapi tetap dia dikatakan sebagai item yang tidak fit. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai item yang tidak fit? Karena bisa jadi bahwa item 10 ini menimbulkan miskonsepsi pada penilaian para validator. Nah, jadi item 10 ini menimbulkan miskonsepsi pada penilaian dari para validator, sehingga dia dikatakan sebagai item yang tidak fit. Nah, item yang fit ya, kriteria item yang fit adalah item yang tidak menimbulkan miskonsepsi ketika kita mengisinya, atau ya ketika kita mengisi item itu, ya, menjawab item itu atau memberikan penilaian pada item tersebut. Kalau tidak ada miskonsepsi, maka item itu adalah item yang fit. Tapi karena dia item 10 ini menimbulkan miskonsepsi, ya, bisa dikatakan menimbulkan miskonsepsi pada penilaian dari para validator, maka dia dikatakan sebagai item yang tidak fit, walaupun secara kualitasnya dia adalah item dengan kualitas terbaiknya. Begitupun item 7 ini, dia adalah item yang menimbulkan miskonsepsi pada penilaian para validator. Nah, jadi itu ya. Jadi ada 2 item yang tidak masuk, tidak valid tidak fit ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat ini kategori responnya. Jadi mahasiswa ini memberikan kategori respon itu ada 3 ya. Ada 3 kategori respon, yaitu sesuai, sangat sesuai, tidak sesuai, atau apa ya, saya lupa. Ada 3, pokoknya ada 3. Dia memberikan 3 kategori respon ya. Dan kita melihat di sini ketiga kategori respon itu mudah dipahami oleh para validator ya, karena puncaknya itu semuanya terlihat ya. Puncaknya semua terlihat, sehingga bisa dikatakan 3 kategori respon itu mudah dipahami oleh para validator, tidak membingungkan para validator. Nah, saya kira demikian ya uji validitas kita menggunakan RAS model multifacet ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, apalagi misalnya teman-teman yang lagi mengembangkan instrumen, terus mungkin menginginkan uji validitas dengan menggunakan teori tes modern ya, tidak menggunakan teori tes klasik tapi menggunakan teori tes modern, maka ini bisa digunakan ini ya, cara ini ya, model RAS ini, multifacet model RAS ini, seperti ini. Oke, saya kira seperti itu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.